Bapak Ibu yang saya hormati, pagi hari ini kami ditugaskan untuk membawakan materi tentang kebijakan penataan, pemberdayaan, dan pendayagunaan lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat desa yang mungkin selanjutnya akan kita sebut dengan LKD, LAD sebagai mitra pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Malam-malam jaga bersama di gardu, minum kopi sambil menghisap cerutu. Nah, ini khasnya bapak-bapak nih. Dengan program Desa Berdaya Kampung Madu, Desa Kemelagi semangat terus maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat bergabung dan selamat menyaksikan acara webinar Sapa Desa ke-17 yang diselenggarakan oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Pada hari ini kita akan membahas tema penataan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa. Untuk mengupas secara tuntas tema tersebut, telah hadir di samping saya Kepala Subdirektorat Fasilitasi Kelembagaan Pendukung Perangkat Desa. Selamat pagi Ibu Lisda. Siap berbagi ya Bu ya? Ya. Untuk mengefektifkan waktu, karena saya berprinsip ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus ya Pak dan Ibu. Selanjutnya kita persilahkan kepada narasumber untuk memberikan pengantar dan penjelasan. Kami persilahkan. Terima kasih, Wilda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya untuk melakukan presentasi atau materi tentang penataan, pemberdayaan, dan pendayagunaan LKD di pagi hari ini. Ada timur dan selatan, ada barat dan juga utara. Selamat pagi saya ucapkan untuk semua hadirin yang ada di webinar ini. Pergi ke kebun mencari durian, pulangnya ketika pagi hari. Terima kasih untuk kesempatan ini mengisi materi di pagi ini. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, pagi hari ini kami ditugaskan untuk membawakan materi tentang kebijakan penataan, pemberdayaan, dan pendayagunaan lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat desa yang mungkin selanjutnya akan kita sebut dengan LKD, LAD sebagai mitra pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Bapak Ibu yang kami hormati, kita semua tahu terhadap desa kita memiliki satu pedoman, satu arah, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang kemudian ditindaklanjuti dengan ketentuan peraturan pelaksanaannya mulai dari PP, peraturan menteri, peraturan presiden, peraturan daerah, peraturan bupati, bahkan sampai peraturan desa. Arah dan kebijakan pengaturan desa ini selanjutnya adalah untuk menuju desa yang kuat, mandiri, maju, dan demokratis. Yang dalam hal ini undang-undang mengamanatkan ada tugas fungsi pemerintah, kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota dalam pemerintah desa untuk membawa desa menuju kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana tadi yang disampaikan, Menteri Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri menjadi salah satu kementerian yang diamanatkan oleh undang-undang untuk melakukan pembinaan terhadap desa yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Dalam Negeri. Di pasal 462 menyebutkan bahwa tugas Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Desa dalam hal ini, kami hari ini hadir adalah dari Subdit FKPPD atau Fasilitasi Kelembagaan Pendukung Perangkat Desa, adalah menjalankan fungsi untuk melaksanakan penyiapan, perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pelaksanaan pemantauan evaluasi,
supervisi khususnya di bidang kelembagaan masyarakat desa. Lanjut, Mas. Nah, Bapak Ibu, kita mencoba nanti untuk penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD LAD ini kita memiliki alur pikir. Artinya Bapak Ibu, ketika kami diamanatkan untuk memfasilitasi pembinaan tentang LKD, apa yang menjadi tugas fungsi kami, apa yang menjadi target kami itu tercantum di dalam Rensta Ditjen Bina Pemdes. Untuk 5 tahun ke depan, tahun 2020 hingga 2024. Sehingga kami mencoba memetakan kondisi LKD dan LAD di desa saat ini, apa permasalahannya, dan bagaimana strategi-strategi serta upaya kita untuk melakukan penataan dan pemberdayaannya. Boleh dilanjut? Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, mengapa LKD dan LAD ini perlu ditata, perlu diberdayakan, bahkan didayagunakan? Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 94 dan 95 mengamanatkan bahwa desa itu mendayagunakan LKD untuk melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian juga disebutkan bahwa LKD itu adalah wadah partisipasi dan mitra pemerintah desa. Lembaga kemasyarakatan desa bertugas melakukan pemberdayaan desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan serta meningkatkan pelayanan di desa. Kemudian diamanatkan juga pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah, provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan lembaga non-perintah wajib memberdayakan, mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa yang sudah ada di desa. Artinya Bapak Ibu, dengan dasar inilah kita akan melakukan pembinaan bagaimana menata, memberdayakan dan mendayagunakan LKD dan LAD. Sehingga di dalam Renstra Ditjen Bina Pemdes tahun 2020 hingga 2024, kami diberi target untuk melakukan penataan dan pemberdayaan LKD dan LAD. Lanjut. Nah, ukuran pencapaian yang harus kami capai Bapak Ibu adalah jumlah lembaga kemasyarakatan desa atau LKD dan lembaga adat yang sudah tertata sesuai dengan standar. Artinya nanti kita akan menetapkan standar bagaimana LKD atau LAD yang tertata. Kemudian juga jumlah LKD dan LAD yang ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang partisipatif. Ukuran pencapaian ini tentunya akan disertai dengan indikator-indikator yang pencapaiannya hanya bisa kita capai ketika dari pemerintah pusat hingga ke desa ini melakukan kolaborasi untuk pencapaian-pencapaian ini. Lanjut. Bapak Ibu, untuk materi pada pagi hari ini saya akan mencoba melakukannya secara sistematis yang akan dimulai dari filosofi keberadaan LKD, kemudian bagaimana kedudukan LKD dan LAD, apa kebijakan penguatan LKD dan LAD, permasalahan-permasalahan secara faktual saat ini di lapangan, kemudian bagaimana LKD, LAD itu melaksanakan tugas fungsinya, peran desa, peran pemerintah, provinsi, kabupaten, kota dalam pemberdayaan, dalam penataan dan pendayagunakan LKD, LAD. Lanjut, Mas. Nah, Bapak, Ibu yang kami hormati, kita tahu dasar dari penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia ini adalah tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menetapkan apa yang menjadi tujuan negara, apa yang menjadi hak warga negara, kemudian diaturlah pemerintahannya, sistem pemerintahannya, di mana di pasal 4 dikatakan Indonesia adalah negara kesatuan yang terdesentralisasi dengan presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Kemudian di pasal 18 Undang-Undang dikatakan bahwa negara kita terbagi atas provinsi, kabupaten, dan kota yang pengaturannya diatur dengan Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah, dan di sana juga diatur ada beberapa daerah yang bersifat istimewa. Ada daerah provinsi yang bersifat istimewa, kemudian dasar pengaturan tentang desa, artinya dasar hukum untuk menetapkan Undang-Undang Nomor 6 tentang desa adalah pasal 18B. Lanjut. Nah, kalau kita lihat tugas fungsi pokok pemerintahan, Bapak Ibu, dari pusat hingga desa adalah tugas pemerintahan
pembinaan kemasyarakatan, pembangunan dan pemberdayaan. Artinya tugas pokok ini juga akan diampu oleh pemerintah desa. Silakan, Mas. Nah, Bapak Ibu, kita melihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6, berdasarkan tujuan pengaturan, kemudian berdasarkan asas pengaturan, penggabungan dari prinsip self-governing community dan local self-government ini, undang-undang ini mengatur pengertian tentang desa. Artinya Bapak Ibu, dari pengertian tentang desa ini kita akan melihat kebijakan-kebijakan tentang desa, di mana nanti kita lihat dari definisi ini ada desa dan desa adat. Kemudian ada batas wilayah dan ada kewenangan. Mengapa kami perlu menyampaikan ini Bapak Ibu? Karena ini juga sebagai dasar nanti kita mengenal adanya lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat di desa. Lanjut, Mas. Nah, perlu juga kami sampaikan perbedaan yang paling hakiki dari desa dan desa adat adalah mungkin dari segi administrasi kodifikasinya, kemudian mungkin nanti dari struktur susunan pemerintahannya, kemudian di mana di desa adat kewenangan berdasarkan hak asal-usul akan lebih dominan dan peranata pemerintahan adat, harta kekayaan, dan perangkat norma hukum adat. Artinya dari perbedaan desa dan desa adat ini nanti kita juga akan melihat bagaimana keadaan LKD dan LAD di dua desa ini. Lanjut, Mas. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan kelembagaan yang ada di desa, di penjelasan umum poin 5, berdasarkan tujuan pengaturan, di mana kita lihat tujuan pengaturan desa di undang-undang ini memberikan pelayanan, kemudian desa masyarakat sebagai subjek, kemudian juga pengawasan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan sebagainya. Kemudian asas pengaturan ada 13 poin di undang-undang, partisipatif, gotong royong, keberagaman, dan lain sebagainya. Kemudian gabungan antara prinsip local self-government dan community self-government, sehingga undang-undang mengatakan bahwa kelembagaan di desa terdiri dari pemerintah desa. Pemerintah desa dalam hal ini adalah kepala desa dan perangkat desa. Kemudian ada Badan Permusyawaratan Desa, BPD, selanjutnya adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa atau LKD dan LAD. Jadi inilah kelembagaan yang ada di desa Bapak Ibu sekalian. Nah, artinya pengaturan mengenai bagaimana pemilihannya, bagaimana pemberhentiannya, bagaimana pengangkatannya, syarat-syaratnya itu diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya kalau untuk pemerintah desa, selain diatur di PP, kemudian Permendagri, ada Perda, kemudian BPD, Permendagri, dan Perda. LKD ini ditindaklanjuti dengan Permendagri, peraturan daerah, atau Perbub, dan peraturan desa. Nah, selain dari kelembagaan yang tadi disebut itu, Bapak Ibu, di desa dapat mendirikan BUMDes dan yang menetapkan kerjasama dengan desa lainnya. Lanjut. Nah, saya pikir ini satu hal yang kita sudah ketahui bersama bahwa kepala desa dibantu oleh perangkat desa terdiri dari sekretariat, pelaksana teknis, pelaksana kewilayahan. Tugasnya adalah bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Bapak Ibu, kami sangat sering menyampaikan atau ini menjadi satu dasar yang prinsip kita pemerintah desa mengetahui tugas-tugas kita, karena nanti keempat tugas ini akan selalu terinci di dalam RPJMDes, RKPDes, dan juga APBDes. Lanjut. Ini adalah BPD Bapak Ibu, artinya BPD ini memiliki tugas fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Lanjut, Mas. Bagaimana dengan LAD dan LKD, Bapak Ibu? Di undang-undang dikatakan LKD dan LAD itu kedudukannya setara, Bapak Ibu. Artinya mereka adalah lembaga kemasyarakatan yang ada di desa yang kedudukannya setara, tetapi di dalam tugas dan fungsinya sedikit berbeda. Keduanya adalah wadah partisipasi aspirasi masyarakat. Kalau LKD, dia mitra pemerintah desa melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan kemasyarakatan,
seperti tadi kita katakan, membantu kepala desa melaksanakan tugas-tugasnya dengan tugas pemberdayaan masyarakat, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, peningkatan pelayanan masyarakat. Lembaga adat desa fungsinya lebih kepada menyelenggarakan adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat dengan tugas melakukan pemberdayaan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Indonesia. Jadi kedua lembaga ini merupakan implementasi dari kebijakan yang tadi kita sebutkan di awal, Bapak Ibu. Ada asasnya, ada tujuan pengaturan undang-undang, kemudian penggabungan prinsip self-governing government, local self-government, dan community government. Jadi dampak dari kebijakan-kebijakan itu bahwa di desa itu akan kita kenal LKD dan LAD. Lanjut, Mas. Nah, Bapak Ibu, karakter umum tugas dan jenis dari LKD ini kita ketahui di undang-undang, di penjelasan dikatakan bahwa di desa jenis LKD itu ada LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, dan RW. Kemudian masing-masing jenis LKD ini diuraikan tugasnya. Artinya tugas dan karakternya itu disesuaikan dengan jenis-jenisnya. Misalnya LPM itu membantu Kades dalam menyerap aspirasi masyarakat. PKK membantu kepala desa dalam pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan lain sebagainya. Mungkin kita bisa sama-sama baca di paparan ini. Yang jenis-jenis dan karakter serta tugasnya ini sebenarnya secara filosofi disesuaikan dengan ruang lingkup tugas kepala desa. Di awal kita mengatakan tugas kepala desa tadi ada 4. Ketika kepala desa atau pemerintah desa melaksanakan tugas-tugasnya, LKD-LKD yang kita sebutkan ini adalah mitra. Mitra dalam menjalankan tugas kepala desa sesuai dengan tugas yang diamanatkan oleh undang-undang. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini ada jenis-jenis LKD. Artinya ketika jenis LKD ini adalah minimal harus ada di desa, Bapak Ibu. Ada LPM, ada PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW. Namun kemudian di Permendagri pasal 6, Permendagri 18 tahun 2018 tentang LKD LAD, di pasal 6 dikatakan pemerintah desa dan masyarakat desa dapat membentuk LKD lain sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan. Mungkin ada pertanyaan, apakah di luar LKD ini boleh dibentuk LKD lainnya? Permendagri 18 mengatakan pemerintah desa dapat membentuk LKD lain sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan. Perkembangan dan kebutuhan artinya pembentukannya juga akan diatur, akan ada pedomannya yang diatur oleh desa. Lanjut. Bapak Ibu, ini pengaturannya dimulai dari Undang-Undang pasal 94 sampai 95, kemudian ada PP pasal 150 sampai 53, ditindaklanjuti dengan Permendagri 18, kemudian ada amanat bahwa menetapkan Perbub, Perwali, kebijakan Bupati Wali Kota sebagai pedoman bagi desa menetapkan peraturan desa. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat lembaga adat, tugas fungsinya adalah sebagaimana berikut, mungkin nanti akan bisa kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Nah, tetapi mungkin yang kita perlu catat di pasal 152 PP 43, di ayat 2 dikatakan, pembentukan lembaga adat desa dapat dikembangkan di desa adat untuk menampung kepentingan kelompok adat lainnya. Artinya Bapak Ibu, jika ada satu desa adat biasanya itu adalah memiliki kesatuan masyarakat hukum adat. Di dalam desa adat ini mungkin saja ada adat istiadat lain yang di luar dari kesatuan masyarakat hukum adat yang ada di desa tersebut. Sehingga di desa adat tersebut dapat dikembangkan lembaga adat lain untuk menampung kelompok adat lain selain masyarakat adat yang ada di desa tersebut. Ini ada catatan untuk pasal 152 PP 43. Nah, kemudian pasal 153 mengatakan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat dibentuk oleh pemerintah desa berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan peraturan menteri. Peraturan menterinya sudah kita tetapkan dengan peraturan menteri 18 tahun 2018. Lanjut.
Nah, ini tugasnya yang paling utama, yang paling karakteristiknya yang paling menonjol adalah memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat. Nah, sebenarnya ini adalah cerminan dari pasal 18B. Kita tahu bahwa sebenarnya desa-desa yang ada di Indonesia ini bermula dari Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Lanjut, Mas. Bapak Ibu, mungkin hal ini yang penting yang akan kita diskusikan bersama pada hari ini, kondisi lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat saat ini dan kebijakannya. Kita tadi mengatakan kita diamanatkan oleh undang-undang untuk melakukan penataan, kemudian pemberdayaan dan pendayagunaan terhadap LKD-LAD. Kondisi LKD atau LAD yang ada saat ini Bapak Ibu, di beberapa desa, mungkin hampir di setiap desa di Indonesia ini ada LKD. Walaupun LAD tidak semua desa ada, karena memang amanatnya dapat membentuk LAD. Artinya LAD ini bisa saja di beberapa desa tidak ada LAD-nya. Tetapi LKD, kalau kita mengamati, hampir seluruh desa di Indonesia ini memiliki LKD. Walaupun kami tahu di beberapa daerah ini ada yang tidak memiliki RT RW, tapi sebenarnya penamaannya saja yang berbeda. Mungkin di daerah Sumatera Utara ini ada beberapa daerah yang tidak memiliki RT RW, tapi memiliki namanya lingkungan. Nah, kondisi yang ada saat ini, LKD, LAD yang ada belum ada legalitasnya. Artinya belum ada peraturan desa yang mengatur tentang keberadaannya, bahkan pengurus-pengurusnya ada yang belum memiliki SK. Ini kondisi yang ada Bapak Ibu. Nah, atau mungkin kondisinya Bapak Ibu, ada peraturan desanya, ada SK-nya, tapi tidak pernah diperbaharui dengan perkembangan dan dinamika peraturan-peraturan yang terbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 6. Nah, kemudian juga Bapak Ibu, ketika tidak tertata, ada LKD, ada LAD, tapi tidak ada sekretariatnya Bapak Ibu, sehingga tidak ada ruang untuk melakukan tugas dan fungsinya. Kemudian juga tidak diberdayakan Bapak Ibu. Tidak diberdayakan ini pengertiannya adalah mereka ada, LKD, LAD ini ada, tapi belum diberi pemahaman apa tugas fungsinya. Artinya ada LPM, ada PKK, mungkin ada Karang Taruna, ada Posyandu, ada RT RW, ada lembaga adat, tapi belum sepenuhnya memahami apa tugas dan fungsinya. Sehingga kita mengatakan, sehingga ini menjadi salah satu indikator tidak berdaya. Kemudian juga belum memahami bagaimana melaksanakan tugas dan fungsinya. Misalnya ketika RT RW memberikan rekomendasi terhadap pendirian bangunan dan lain-lain, ini bagaimana cara melaksanakannya. Atau ketika Karang Taruna ingin melakukan program, ini bagaimana cara melaksanakannya. Kemudian juga bagaimana masa tugasnya. Masih banyak kita temukan ini lembaga kemasyarakatan desa ini tugas-tugas masa tugasnya, bagaimana mengangkat, bagaimana memberhentikan ini belum diatur dengan jelas, sehingga kadang-kadang di lapangan ini terjadi kebingungan. Kemudian juga tidak didayagunakan. Tidak didayagunakan ini adalah lebih kepada upaya-upaya memanfaatkan tugas fungsi LKD dan LAD ini. Artinya sebenarnya ini adalah mitra pemerintah desa. Kita sudah menyampaikan apa karakteristiknya, kemudian apa tugas fungsinya. Tetapi dalam kenyataannya ini tidak didayagunakan. Misalnya Bapak Ibu, LPM adalah Sekretaris Perencanaan Pembangunan di Desa, Sekretaris RPJMDes, RKP, dan lain-lain. Tetapi masih banyak kita dengar ini sebatas menandatangani, tetapi belum ikut di dalam proses. Gitu Bapak Ibu. Kemudian juga tidak disertakan dalam berbagai program di desa. Kemudian juga OPD, bahkan lembaga non-pemerintah sering sekali memiliki program, memiliki kegiatan di desa, tidak memanfaatkan yang sudah ada, tetapi membentuk lembaga-lembaga lain. Nah, Bapak Ibu, mengapa LKD, LAD ini harus tertata Bapak Ibu? Ini adalah sebenarnya agar ada legalitas ketika pemerintah desa mengambil kebijakan terhadap LKD, LAD ini. Lanjut. Ya, Bapak Ibu, bagaimana dan apa kebijakan pemerintah terhadap LKD dan LAD sampai pusat, dari pusat sampai ke desa? Kita lihat bersama-sama Bapak Ibu, arah dan kebijakan tahapan pembinaan lembaga adat serta lembaga kemasyarakatan di desa Bapak Ibu, sebagaimana amanat Undang-Undang PP 43, Permendagri, dan aturan lainnya,
bahwa pemerintah bersama pemerintah daerah, bersama pemerintah desa melakukan penataan, pemberdayaan, dan pendayagunaan. Ini adalah amanat daripada undang-undang. Penataan itu Bapak Ibu menyangkut kedudukan dan tata kelola kelembagaannya. Itu yang tadi kami sampaikan, mungkin di tingkat kabupaten kota ini ada pedoman semacam Perbup, di desa ini adalah peraturan desa. Bagaimana dengan pemberdayaan? Ini adalah menyangkut peningkatan kapasitas, baik pengurus maupun kelembagaannya. Menjadi tugas fungsi siapa? Tugas fungsi dari pemerintah, dinas PMD, kemudian desa. Bagaimana dengan pemberdayagunaan? Ini menyangkut fasilitasi pengembangan tugas dan fungsi, pemberian akses dan kerjasama terhadap LKD, LAD yang sudah ada di desa. Ini dilakukan melalui program dan kegiatan oleh tidak hanya Ditjen Bina Pemdes, tetapi tidak hanya Ditjen Bina Pemdes di pusat, tidak hanya DPMD di daerah, tetapi semua OPD yang ada. Lanjut. Ini adalah lanjut, Mas. Ini adalah lanjut. Ini amanat dari Permendagri, Bapak Ibu, bahwa ada syarat-syarat untuk pembentukan LKD. Salah satu indikator yang penting kita lihat adalah tidak berafiliasi kepada partai politik. Jadi yang namanya LKD itu tidak ada kepentingan dengan partai politik. Ini penting kita sampaikan supaya bapak-bapak pemerintah desa ini melihat. Karena kami tahu Bapak Ibu di desa itu banyak lembaga yang kadang-kadang masih ada teman-teman di desa belum bisa membedakan ini LKD kah, ini organisasi sosial kah, ini kelompok masyarakat kah, atau ini organisasi politik. Nah, jadi salah satu indikator yang kita lihat bahwa LKD itu tidak berafiliasi kepada partai politik. Dan ketentuan mengenai pembentukannya itu diatur dengan peraturan desa. Sehingga jika ada di desa Bapak Ibu, organisasi, lembaga, apapun itu yang pengaturannya tidak dengan peraturan desa, itu bukan LKD. Lanjut, Mas. Bagaimana dengan LAD, Bapak Ibu? LAD juga demikian, Bapak Ibu, dibentuk oleh pemerintah desa, masyarakat desa dengan Musdes, memiliki tidak berafiliasi kepada partai politik. Karena mungkin di desa itu akan ada lembaga adat, tetapi sebenarnya bukan lembaga adat desa yang diatur dan ditetapkan dengan peraturan desa. Mungkin saja di desa tersebut, Bapak Ibu, ada misalnya lembaga adat masyarakat Sumatera Utara, tetapi ruang lingkup kerjanya tidak hanya di desa itu, tetapi melingkupi kabupaten, hanya kebetulan sekretariatnya berada di desa tersebut. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, bagaimana nanti penataan LKD, LAD di desa? Artinya, jika Bapak Ibu di desa akan menetapkan peraturan desa tentang LKD, apa saja yang perlu diatur Bapak Ibu di Perdes itu? Pertama, Bapak Ibu, kami berharap ketika Bapak Ibu pemerintah desa menetapkan Perdes tentang LKD, tetapkan jenis-jenis LKD dan LAD yang diakui di desa. Ini yang kami sampaikan tadi Bapak Ibu, karena di desa itu banyak Pak, selain LKD ada organisasi, ada kelompok, organisasi sosial, organisasi keagamaan, bahkan mungkin organisasi politik. Nah, di peraturan desa yang akan Bapak tetapkan, itu tetapkan jenis LKD dan LAD yang diakui di desa. Seandainya di daerah Bapak Ibu ini ada LKD di luar RT RW, PKK, kemudian Posyandu, Karang Taruna, LPM, dan sudah berdiri lama, dan Bapak ingin mengatakan dia sebagai LKD, itu tetap diakui sebagai LKD sebagaimana ketentuan peralihan Permendagri 18. Nah, fungsinya kita menata ini Bapak Ibu adalah mengidentifikasi apakah LKD lain selain yang tadi disebutkan undang-undang ini memang berfungsi atau memang diperlukan. Jika tidak diperlukan, mungkin dapat digabungkan dengan LKD yang sudah ada. Bagaimana juga kemudian Bapak akan mengatur bagaimana LKD LAD ini melakukan tugas dan fungsinya, bagaimana melakukan hubungannya dengan pemerintah desa, BPD, dan lain sebagainya. Kita tahu Bapak Ibu, pemerintah desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa ini memiliki struktur organisasi, ada sekretariat, ada KAUR, ada pelaksana teknis. Artinya LKD LAD ini, jenis-jenis LKD ini dia mengetahui jika dia mau berkoordinasi terhadap siapa, apakah kepala seksi pemerintahan,
seksi kesejahteraan, seksi pelayanan, kaur umum, kaur perencanaan, dan lain sebagainya. Jadi di Perdesnya Bapak ini tolong diatur. Bagaimana mengangkat dan memberhentikannya, bagaimana SK-nya, bagaimana pelantikannya, ini atur Bapak Ibu di peraturan desa. Sehingga ketika ada wacana untuk memberhentikan perangkat, ini memberhentikan LKD, ini sudah ada dasar hukumnya. Kemudian apa syaratnya, periodisasinya, dan jika akan membentuk LKD LAD yang baru, bagaimana mekanismenya, dan LKD LAD yang baru yang dibentuk itu karena apa? Apakah ada program-program atau apa? Jadi ini silahkan diatur di Perdesnya. Kemudian apa hak dan kewajibannya? Kemudian apa tugas pembinaan dari kepala desa terhadap LKD dan LAD? Di mana melaksanakan tugas sehari-hari? Mungkin hanya di kantor desa diberikan ruang, ini silahkan Bapak Ibu. Dan bagaimana hubungannya dengan organisasi, perkumpulan, asosiasi, dan lain-lain. Karena kita tahu, misalnya Bapak Ibu, Karang Taruna itu punya perkumpulan, LPM itu punya DPP asosiasi. Jadi ini silahkan diatur di dalam peraturan desanya. Apa gunanya kita mengaturnya di dalam peraturan desa, Bapak Ibu? Ini adalah sebagai legalitas pembinaan, pemberdayaan dan pendayagunaan, legalitas penganggaran, legalitas dalam melaksanakan tugas fungsi, dan juga mungkin indikator dalam penilaian lomba pemberian bantuan dan sebagainya. Kita tahu Bapak Ibu, salah satu asas dari undang-undang pengaturan mengenai desa adalah tertib administrasi. Artinya apapun yang ada di desa ini ada legalitasnya dan secara administrasi dilakukan pencatatannya. Silahkan Bapak Ibu, LKD yang ada di desa Bapak Ibu itu dicatatkan di dalam buku administrasi pemerintahan desa sesuai dengan Permendagri nomor 47 tahun 2016. Artinya catatkan di buku administrasi itu jenis-jenis LKD, LAD yang ada di desa Bapak Ibu. Kapan, bagaimana SK-nya, nomor SK-nya, kemudian kapan habis masa tugasnya, sehingga Bapak Ibu ketika nanti ada pergantian kepemimpinan di desa, ini gampang untuk melihat LKD apa saja yang ada, kapan ini harus berakhir, kapan diangkat. Jadi periodisasinya ini bisa berjalan dengan tertib. Ketika ada penyelenggaraan pemerintahan, ini menjadi dasar untuk menyusun SK-SK yang baru. Lanjut. Nah, Bapak Ibu kalau kita lihat bagaimana dengan pemberdayaan, ini adalah program dan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan LKD dan LAD. Ada sosialisasi, ada fasilitasi pendidikan dan lain sebagainya. Lanjut, Mas. Nah, bagaimana wujud pemberdayaan LKD dan LAD di desa, Bapak Ibu? Tadi kami mengatakan wujud penataannya sudah kami sampaikan. Untuk wujud pemberdayaannya, ada sosialisasi penyuluhan, pendidikan, dan lain-lain. Ini bisa dianggarkan di dalam APBDes. Di dalam APBDes bisa dianggarkan pada subbidang kelembagaan masyarakat. Karena kita lihat di sana ada kode rekening untuk pembinaan lembaga adat, ada LKMD, LPM atau LPMD, artinya Bapak Ibu LPM itu adalah LKD yang tadinya bernama LKMD. Jadi di desa-desa masih ada yang menyebutnya dengan LKMD, pembinaan PKK, pelatihan pembinaan. Jadi sebenarnya di dalam APBDes Bapak Ibu sudah ada ruang yang diberikan untuk pemberdayaan LKD dan LAD. Lanjut, Mas. Nah, ini di wujud pemberdayaan, ini adalah program-program dan kegiatan-kegiatan, mungkin nanti bisa kita pelajari bersama-sama. Lanjut. Nah, bagaimana dengan pendayagunaan Bapak Ibu? Pendayagunaan LKD di dalam perintah peraturan yang terkait dengan desa bahwa dikatakan sebagai tim penyusunan RPJM RKP desa ini adalah ketua LPM. Di dalam pembinaan kemasyarakatan bisa menjadi penggerak pusat kemasyarakatan desa, pemberak forum komunikasi LKD. Ini adalah contoh-contohnya Bapak Ibu terhadap pendayagunaan LKD. Boleh dilanjut? Ini adalah pendayagunaannya, artinya Bapak Ibu, kalau kita lihat LKD LAD itu dapat digunakan untuk dari poin A sampai H. Kita berharap dinas-dinas teknis seperti Dinas Kesehatan, Pendidikan, PU, Pertanian, Perdagangan Sosial, dan lain sebagainya, ini ikut serta melakukan pembinaan teknis berupa fasilitasi penyusunan dan program dan kegiatan dan peningkatan kelembagaan untuk mendukung RPJMD dan RKPD. Lanjut.
Nah, bagaimana Bapak Ibu, ini tadi sudah kita katakan bahwa LKD ini tugas-tugasnya Bapak Ibu, jadi artinya selain dia sebagai tim penyusunan RPJMDes, kemudian juga kita lihat di Permendagri 20, ini ada amanat ketika ada pengadaan barang dan tim pengadaan barang dan jasa, LKD, LAD dapat menjadi tim pengadaan barang dan jasa. Kemudian di dalam Musdes atau musyawarah desa, di dalam Pilkades, ini LKD kita ini juga didaya gunakan. Kemudian jika ada program pemerintah, provinsi, kabupaten, kota yang turun ke desa, kiranya LKD yang sudah ada dapat didaya gunakan sesuai dengan karakteristik program dan kegiatan dimaksud. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, jika LKD LAD ini memiliki program kegiatan, ini wajib dituangkan di dalam RPJMDes, RKPDes, APBDes. Artinya ini adalah proses dari perencanaan, jadi LKD, LAD itu bisa memiliki program kegiatan sesuai dengan kewenangan desa. Mungkin kalau LAD itu lebih kepada kewenangan berdasarkan hak asal usul, kemudian LKD kewenangan lokal berskala desa, tetapi program kegiatan itu dituangkan di dalam RPJMDes yang ada akhirnya di dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Lanjut, Mas. Nah, anggarannya Bapak Ibu, anggaran untuk pembinaan LKD ini bisa bersumber dari APBN. Artinya kami juga melakukan asistensi secara langsung kepada pemerintah desa, sumber dananya adalah APBN. Mungkin kementerian lain juga punya program di desa, itu adalah APBN. Bisa bersumber dari APBD provinsi, APBD kabupaten kota, APBD dan sumber lain yang tidak mengikat. Tetapi kita ingat, penganggarannya ini bukan honor, tetapi program dan kegiatan. Lanjut. Bapak Ibu, ini adalah kode-kode rekening yang bisa dipergunakan untuk pembinaan lembaga kemasyarakatan desa, tertuang di dalam Permendagri nomor 20, mulai dari bidang pembinaan kemasyarakatan, masuk ke bidang kebudayaan dan keagamaan, mungkin ini untuk LKD, untuk LAD, kemudian ada kegiatan. Ini adalah cantolan-cantolan yang bisa menjadi referensi kita bersama-sama. Lanjut. Kemudian ini ada keputusan Menteri Dalam Negeri tentang kodifikasi. Ini adalah sebagai dasar bagi kabupaten, kota, provinsi untuk melakukan program dan kegiatan terkait dengan pembinaan LKD dan LAD. Lanjut. Bapak Ibu yang lanjut aja, Mas. Bapak Ibu yang kami hormati, kami dari Kementerian Dalam Negeri telah pernah melakukan fasilitasi berupa surat edaran kepada pemerintah daerah yang intinya adalah mendorong pemerintah provinsi, mendorong kabupaten kota untuk melakukan penataan, pemberdayaan, dan pendayagunaan LKD. Surat ini mungkin bukan hal, sebenarnya sudah lama Bapak Ibu, kami telah pernah melakukan menyurat itu sebanyak 2 kali. Ini kami harap bisa sebagai pedoman bagi pemerintah provinsi daerah untuk melakukan pembinaan terhadap desa. Lanjut. Lanjut langsung, Mas. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, terhadap penataan, pemberdayaan dan penggunaan LKD LAD ini, kami berharap kabupaten kota dapat melakukan beberapa kebijakan. Pertama, menetapkan pedoman bagi desa untuk melakukan penataan, pemberdayaan, dan pendayagunaan LKD. Karena ada beberapa daerah mengatakan, atau ada beberapa desa yang kami temui mengatakan, pemerintah daerah kabupaten belum menetapkan kebijakan, sehingga kami tidak melakukan penyusunan peraturan desa tentang LKD. Kami berharap Bapak Ibu, ini kabupaten kota dapat segera menindaklanjutinya, kemudian menjadikan penataan LKD maksud kami Pak, itu mohon maaf salah, berupa Perdes, SK LKD dan LAD menjadi ruang lingkup evaluasi APBDes dan dokumen penunjangnya. Jika kita melihat lampiran Permendagri 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, ketika dilakukan evaluasi APBDes ini ada dokumen-dokumen penunjang. Kami berharap ini mungkin bisa menjadi salah satu dokumen penunjang ketika dilakukan evaluasi APBDes. Kemudian membuka ruang dalam peraturan Bupati tentang pengelolaan APBDes untuk menganggarkan pemberdayaan dan pendayagunaan LKD LAD.
Bapak Ibu yang kami hormati, dalam beberapa pertemuan dengan desa melalui kegiatan asistensi, kami mendapatkan pertanyaan dari bapak-bapak pemerintah desa terkait dengan penggunaan dana desa. Beliau-beliau mengatakan penggunaan dana desa itu diprioritaskan hanya untuk pemberdayaan dan pembangunan, sehingga kami kesulitan untuk melakukan penataan, pemberdayaan, dan pendayaan LKD-LAD yang lebih banyak kepada bidang pembinaan kemasyarakatan di APBDes. Jadi kami berharap pemerintah kabupaten kota mungkin ini bisa menjadi satu sumber kita bisa memikirkan langkah-langkah untuk mendorong desa menganggarkan pembinaan terhadap LKD dan LAD. Bapak Ibu, kami juga mengharapkan penataan ini, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD ini sebagai bahan evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Kita tahu bahwa semua desa setiap akhir tahun ini membuat laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang akan dievaluasi oleh Bupati. Di dalam Permendagri 46 tahun 2016, utamanya di dalam format C1, bidang penyelenggaraan pemerintahan, subbidang pembinaan lembaga kemasyarakatan ini sebenarnya ada indikatornya. Apakah desa itu sudah punya perdes? Apakah desa itu sudah menetapkan SK tentang LKD? Apakah sudah melakukan pembinaan dan pemberdayaannya? Itu sebenarnya ada indikatornya Bapak Ibu di dalam lampiran Permendagri 46. Kami berharap ini bisa menjadi pendorong bagi desa untuk segera menetapkan peraturan desa tentang LKD dan LAD-nya. Kemudian Bapak Ibu, ini juga pemerintah kabupaten kota mendorong OPD untuk memberdayakan dan mendayagunakan LKD dalam setiap program dan kegiatannya. Kita tahu Bapak Ibu sebenarnya kementerian, provinsi dan lain-lain ini banyak punya program-program yang turun ke desa. Nah, daripada membentuk lembaga-lembaga lain, ini marilah kita sama-sama mendorong OPD ataupun lembaga-lembaga lainnya ketika punya program kegiatan berdayakan dan daya gunakan LKD dan LAD yang sudah ada. Kemudian Bapak Ibu, kami juga berharap ini penataan dan pemberdayaan LKD-LAD ini sebagai indikator dalam pelaksanaan program kegiatan. Apakah lomba, bantuan, dan lain-lain. Di beberapa provinsi kami mendengar akan ada bantuan-bantuan untuk LKD. Apakah itu RT RW, apakah LPM, dan lain-lain. Kami berharap Bapak Ibu, ketika memberikan bantuan ini, salah satu indikator yang ditetapkan di dalam petunjuk teknis adalah bahwa LKD yang akan menerima bantuan ini, bahwa LKD tersebut sudah punya legalitas berdasarkan Perdes dan SK sesuai dengan Permendagri 18 tahun 2018. Lanjut. Nah, untuk provinsi apa yang perlu dilakukan Bapak Ibu? Mendorong dan memfasilitasi kabupaten kota untuk melakukan pembinaan terhadap desa dalam penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD. Mendorong organisasi yang ada di tingkat provinsi untuk mendayakan LKD dan LAD yang sudah ada, menjadikan penataan dalam hal ini Perdes dan SK dan pemberdayaan LKD sebagai indikator dalam pelaksanaan program-program kegiatan. Lanjut, Mas. Bapak Ibu, mungkin apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi membuka wawasan kita, mencerahkan kita untuk segera melakukan penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD. Kami berharap kita bersama-sama mewujudkan desa maju mandiri dan demokratis melalui penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD. Terima kasih Bapak Ibu, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.